Buat teman-temanku yang beragama Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat teman-temanku yang non-Muslim, selamat malam. Nah, dari banyaknya penonton yang bertanya di konten saya ya, saya tuh sebenarnya jujur aja ya, saya tuh berharap kalau banyak pertanyaan tuh di konten seputar hobi ya, seputar membuat film pendek, membuat review, membuat konten-konten musik, ya seputar hobi aja lah. Dan nyatanya setiap hari sejam 2 jam itu selalu pertanyaannya di konten anosmia ataupun di konten indera penciuman hilang. Ya mau gimana lagi ya, pertanyaan yang banyak mungkin saya harus merespon juga ya. Dan saat ini saya membuat konten, ada pertanyaan yang membuat tertarik untuk membuat konten ini lagi, yaitu pertanyaannya, haruskah memakai masker setiap harinya pada saat saya mengalami indera penciuman hilang setelah 3 hari? Itu yang membuat saya terdorong untuk membuat konten ini lagi ya. Jawabannya teman-teman, mungkin saya bercerita lagi nih, gak apa-apa ya, kita ini serius tapi enjoy ya, enjoy tapi serius nah. Jawabannya, ada waktu-waktu tertentu saya menggunakan masker, tetapi ini jangan ditiru ya. Ketika waktu teman saya datang ke rumah untuk membuat konten cover lagu, di rumah saya itu kan ada studio kecil-kecilan lah, buat konten cover lagu, saya menggunakan masker. Ketika datang orang tua ingin main ke rumah, ya saya pakai masker. Nah, tetapi pada waktu mau tidur, kebayangkan saya itu lagi pilek berat, indera penciuman hilang, terus saya pakai masker terus tidur, nggak bisa tidur men, nggak bisa tidur. Jadi saya buka maskernya, terus tidurnya saya barengan sih sama istri, sama anak juga, cuman jaraknya agak jauh, pakai guling jauhnya sejarak itu ya. Alhamdulillah, tapi istri dan anak saya itu tidak ikut-ikutan menjadi indera penciumannya hilang. Tidak. Karena saya pun sudah bercerita sama istri bahwa indera penciuman hilang ini bukan pada saat Covid ya, pada saat zamannya Covid, era Covid. Tapi tahun 2010 saya pernah mengalami hal ini, hal yang sama, dikarenakan alergi. Nah, itu ceritanya, ringkasan ceritanya. Selanjutnya saya akan sedikit mengupas terkait dengan indera penciuman hilang. Teman-teman, kalau ada yang bertanya apakah saya terpapar atau tidak, begini ya, sebelum saya jawab, indera penciuman hilang itu belum tentu kalian terpapar COVID, karena indera penciuman hilang itu ibaratnya adalah gejala lanjutan ya, yang dimana bisa saja kalian ini mengalami alergi lalu menjadi anosmia. Bisa saja kalian mengalami pilek berat, lalu ujung-ujungnya mengalami indera penciuman hilang. Dan bisa saja kalian mempunyai riwayat polip, lalu kalian anosmia. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kalian terpapar virus COVID-19. Nah, gimana nih kalau terpapar? Waduh, saya panik nih, saya parno, saya panik. Aduh, please teman-teman, saya membuat konten ini bukan untuk membuat panik kalian, bukan. Tapi mudah-mudahan apa yang saya jelaskan sedikitnya kalian tidak panik. Jangan panik. Dan bukan saya mendoakan ya, kalaupun kalian yang terpapar ataupun terkena COVID-19, masih tetap saran saya itu jangan panik. Jangan panik, dilawan saja. Saya sarankan buat teman-teman, kalian makan, tetap makan. Malah kalau bisa jangan sampai berkurang makan kalian. Saya kalau sakit ya, makan saya tidak berkurang. Saya terus makan karena saya yakin tubuh mengalami kondisi lemah itu sedang bergotong royong, sedang membentuk imun. Nah, jadi tubuh kita itu akan membuat imun, dan ketika tubuh membuat imun, tubuh kita pasti akan lemah. Kebayangkan kalau misalkan tidak kita dorong dengan makanan, mau dari mana nutrisi yang diambil? Jadi kalian tetap makan, minum juga kalau bisa sehari lebih banyak daripada biasanya, apalagi nih buat teman-teman yang memang suka sulit minum ya. Minum itu penting men. Pentingnya apa? Orang yang jarang minum potensinya lebih berbahaya daripada orang yang jarang makan. Tapi dua-duanya juga penting. Mau makan mau minum penting. Itu buat nutrisi tubuh kita untuk membentuk sel. Nah, jadi kalian harus meningkatkan imun pada saat kalian indera penciumannya hilang. Selain dari imun, kalian juga dioplos dengan yang namanya vitamin C. Banyaklah vitamin C, bukan dalam bentuk sediaan obat aja ya yang ada di apotek. Banyak, buah-buahan juga banyak vitamin C. Pisang. Terus apalagi ya? Pepaya.
terus jeruk. Itu vitamin C-nya lumayan gede-gede, kandungan vitamin C-nya. Kalian makan itu, terus berjemur juga jangan lupa. Kalian perlu berjemur. Kenapa orang barat sukanya berjemur? Emang berjemur itu bikin sehat, men. Di Jepang ya, kalau pagi-pagi itu kalau ada matahari mereka berebutan untuk berjemur. Di kita berebutan untuk berteduh. Ya, mungkin itulah sedikit ya intermezzo. Kita santai tapi serius aja lah. Saya tulis di sini takutnya saya ngomongnya kemana-mana nih teman-teman. Terus apa lagi ya di sini? Oh, terus pertanyaan yang sering ditanyakan di kolom komentar ya, karena terlalu banyak ini hampir 5.000 loh. Ada juga yang berkomentar lucu nih. Ternyata saya tidak sendirian. Itu banyak yang berkomentar seperti itu. Ternyata saya tidak sendirian. Memang benar. Saat ini di negara kita itu banyak juga ya yang mengalami indera penciumannya hilang. Terus apakah ini COVID? COVID lagi Gusti. Intinya kalian jangan terlalu paranoid, jangan terlalu apa ya. Nah, terus solusinya bagaimana sih? Kalau misalkan kita ingin tahu apakah ini COVID atau tidak, solusinya gampang, men. Solusinya kalian tinggal datang ke rumah sakit lalu kalian ikuti tes swab. Nah, terus ada lagi nih, bagaimana kalau misalkan bukan bagaimana. Terus ada lagi nih yang berpendapat kalau kalian ngaku indera penciumannya hilang, pasti itu sudah dinyatakan COVID. Pasti itu sudah dinyatakan COVID. Oke. Pasti ya. Kalau menurut saya belum tentu sih disebutkan pasti. Tapi banyak sih yang berpendapat itu, baik di dunia maya, baik di dunia nyata, banyak sih obrolan yang seperti itu. Kalau kalian takut seperti itu ya, ketika indera penciuman kalian hilang lalu kalian tes swab, lalu berpikir takut dinyatakan COVID, ya udah pada waktu kalian datang, solusinya ya ini menurut saya ya, bukan saya tidak mentaati peraturan protokol kesehatan, bukan. Ini solusinya ketika kalian datang lalu kalian diwawancarai, ya jangan disebutin lah indera penciumannya hilang, karena itu bukan data yang akurat ya. Karena menurut saya juga kan yang namanya indera penciuman hilang itu bukan 100% COVID, bukan. Dalam kita bercerita lalu kita langsung dinyatakan, bukan. Tes swab itu bukan seperti itu. Tes swab itu ada nih seperti sapu lidi dimasukin ke sini, itu di ujungnya kapas ya. Ada konten yang sudah saya upload lah pokoknya tes swab, nanti saya simpan di link deskripsi ya. Ke sini diambil lendirnya, lalu nanti dites. Ada yang lewat hidung juga, ada yang tenggorokan, jadi dua lah, hidung dan tenggorokan. Nanti dites masuk ke lab. Biasanya itu yang ngetes anak-anak analis ya, biasanya yang saya ketahui. Kalau kalian datang ya ke tempat tes swab, belum juga diambil sampel dari sini ke hidung, terus kalian langsung dinyatakan positif COVID. Pertanyakan yang seperti itu, pertanyakan apakah itu benar atau tidak. Kalau menurut saya itu tidak benar. Karena untuk menentukan COVID-19 tidak cukup kita bercerita kita ini mengalami indera penciuman hilang lalu kalian langsung diponis, wah kamu COVID. Itu pertanyakan yang seperti itu. Menentukan COVID itu lendir yang diambil oleh yang bentuknya seperti sapu lidi, yang di ujungnya ada kapas, itu yang menentukan di lab. Jadi kalau misalkan datang, saya indera penciumannya hilang, langsung kalian ditulis positif. Pertanyakan seperti itu. Tidak mungkin virus bisa terdeteksi hanya karena dengan cerita. Tidak mungkin. Oke. Nanti jangan ada pertanyaan solusinya bagaimana ya. Aduh, saya bingung lagi jawabnya nih. Terus yang kedua, solusi kalau misalkan kalian tidak sempat untuk tes swab, saran saya diam saja di rumah. Tapi diam di rumah bukan berarti kalian harus bobo terus mah tuh, nantinya malah makin parah, men. Malah makin parah kalau bobo terus mah. Kalian bikin apa aja, yang penting kalian berkeringat. Jangan terlalu capek karena kondisi kalian tuh lagi sakit. Yang namanya indera penciuman hilang berarti kalian kesehatan kalian tuh berkurang. Jadi jangan terlalu capek juga. Jadi usahakanlah gerak apalagi sambil berjemur. Lalu bisa juga kalian melakukan penguapan beberapa dedaunan ya. Kalau saya sih 11 daun dengan daun yang berbeda. Kalau ditanyakan daunnya apa saja, saya lupa lagi daunnya, karena dedaunan yang saya ambil itu yang ada di sekitar rumah saya. Jadi daun apa aja. Ada daun babadotan, mungkin ada daun, ada rumput juga saya ambil, rumput, yang penting itu bentuknya daun 11 daun yang berbeda. Direbus, lalu uapnya kan ada itu, uapnya itu dihirup oleh kita, tapi jangan langsung dihirup, nanti panas juga tuh. Nah, dikondisikan lah
Itu sebagai acuan kita untuk melatih indera penciuman hilang ya, melatih indera penciuman normal kembali mungkin. Nah, selain dari diam di rumah dan mengaktivitas, ada juga sih beberapa pengalaman saya ya. Waktu itu saya membuat konten loh. Nanti saya simpan juga di link deskripsi, dan itu pada waktu dimana indera penciuman saya hilang. Saya membuat konten, beberapa konten malahan. Ada satu konten di sana tuh, terima kasih untuk 1000 subscriber kalau nggak salah ya, sampai 1000 subscriber. Dan endingnya saya bermain gitar sambil nyanyi, itu saya berkeringat terus. Entah kenapa ya, pada waktu itu saya berkeringat terus. Tetapi pas waktu di tes rapid saya negatif. Dan memang itu mungkin dari gejala indera penciuman hilang, atau dari alergi awalnya, langsung indera penciuman hilang, lalu secara tidak langsung tubuh mengeluarkan keringat terus ya. Dan untuk saat ini alhamdulillah normal kembali ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apakah penciuman saya akan normal kembali? Insya Allah normal kembali. Kalaupun tidak normal kembali, belum waktunya mungkin ya. Insya Allah yakin saja, yakin. Nah, teman-teman yakin, kalian enjoy aja, yakin. Selanjutnya lagi, solusinya adalah IAI menurut saya. I yang pertama adalah iman, yang kedua A itu aman, yang ketiga imun. Oke, saya bahas dulu tentang iman. Teman-teman, kalian mau pakai obat apapun, mau minum vitamin C, mau berjemur, mau apa, itu adalah salah satu upaya pelantara. Yang menyembuhkan adalah Allah menurut kepercayaan saya. Kalau misalkan kalian tidak percaya ya, yang menyembuhkan itu adalah Tuhan Maha Pencipta, ya salah kalau menurut saya. Yang menyembuhkan itu adalah yang Maha Pencipta ya. Terus sekarang aman. Kita sudah tahu kan indera penciuman kita tuh sedang hilang ya. Kita jangan terlalu gegabah lah. Pakai masker, takutnya kita tuh kuat ya. Jadi takutnya kita terpapar, kita kuat, tetapi kita hanya mengalami indera penciuman kita hilang. Coba kalau misalkan virus itu terpapar sama orang yang memang punya penyakit bawaan, kasihan kan. Makanya aman, pakai masker, diam di rumah, ikuti protokol kesehatan. Nah, untuk protokol kesehatan menurut saya pribadi, mungkin ini sudah dari zaman dulu. Kalau protokol kesehatan itu udah harus semestinya ada kan, salah satu kata-kata yang bukan kata-kata, apa ya disebutnya, kebersihan sebagian daripada iman. Emang kita harus bersih, jangan jorok dari dulu. Kita sekarang kan protokol kesehatan harus cuci tangan. Emang dulu nggak boleh cuci tangan? Nggak haruslah cuci tangan. Dari zaman saya SD, dari TK juga itu dulu diajarkan cuci tangan. Terus kita pakai masker. Ya kalau kita berkendara, alangkah baiknya kita pakai masker. Emang dari dulu kalau menurut saya mah. Kenapa? Di jalan itu polusinya tidak bersih, jadi alangkah baiknya pakai masker. Dan alhamdulillah sekarang mah kompak ya. Setelah adanya COVID itu kompak semua. Kalau tidak ya ketilang gitu. Terus yang ketiga itu imun. Untuk masalah kaitan dengan imun, ini ada kaitannya dengan diri kita. Jadi begini teman-teman ya. Kenapa kita takut yang namanya COVID? Karena COVID ini belum ada obatnya. Kata siapa? Belum ada obatnya. Penyakit yang tidak ada obatnya itu adalah bukan penyakit ya, itu adalah tua dan mati. Bagi saya yang sudah menuju tua, ya tidak mungkin bisa menjadi muda lagi, tidak mungkin bisa saya menjadi ABG lagi, tidak mungkin bisa. Yang sudah meninggal juga tidak mungkin bisa, tidak mungkin ada obatnya untuk bisa hidup kembali ya. Tapi apa sih obat COVID? Obatnya adalah imun. Allah itu sudah memberikan imun dalam tubuh kita. Makanya kenapa sih kalau bayi yang baru datang ke dunia itu suka ada panas, ada ini, itu sedang beradaptasi dengan alam ya. Yang tadinya di rahim ibunya langsung datang ke alam dunia, beradaptasi dengan alam. Sama tubuh kita juga beradaptasi. Nah, cara meningkatkan imun bagaimana sih? Caranya yang pertama, makan jangan kurang, minum jangan kurang, pikiran tenang, happy. Lihat aja konten-konten yang menghibur diri kita. Jangan terus dilihat konten indera penciuman hilang yang nanti ujung-ujungannya jadi malah paranoid kalian, jadi malah takut. Semakin kalian takut, imun kalian tuh semakin lemah guys.
Yakin dah semakin lemah. Bagaimana tubuh kita mau membuat imun yang sangat kuat untuk melawan virus kalau misalkan kita merasa takut. Itu gitu teman-teman. Jadi intinya kita harus bahagia. Ada nggak orang yang sakit sampai meninggal karena pikiran? Banyak. Nah, kalian pun gimana ya? Untuk yang bertanya, yang apalagi yang was-was, janganlah. Was-was itu sewajarnya. Kalau kalian takut ini dinyatakan COVID, dites aja, dites swab. Tapi kan nanti dinyatakan COVID. Pinter-pinter kalian lah, jangan disebutin kalian inderanya penciumannya lagi hilang. Yang menentukan itu kan lendir, bukan cerita kalian. Takut itu bukan karena COVID, teman-teman, tapi takutlah ketika kita meninggal tidak membawa iman. Takut ketika kita meninggal sudah menanamkan yang tidak baik, membuat konten yang tidak berfaedah, yang merusak, meracuni anak bangsa. Itu yang harus kita takuti, karena itu akan menjadi, bahasa Sundanya, pepelakan ya, menjadi tanaman kita pada saat kita hidup. Takutlah kepada Maha Pencipta, takutlah kepada orang tua kalau kita durhaka. Bukan takut sama COVID. COVID itu bisa dilawan dengan apa? Dengan menjaga protokol kesehatan, dengan berolahraga, berjemur, ya pokoknya hidup sehat aja. Pola hidup sehat. Was-was itu hanya kecemasan, hanya bermain perasaan. Udah, kita yakin aja. Kita yakin kita pasti sembuh kok. Kita sembuh. Insya Allah ya sembuh, insya Allah sembuh. Semangat teman-teman. Nah, di akhir video saya akan tampilkan karya saya ya. Film pendek namanya Katakan Sesuatu. Ini sekalian promosi aja, trailernya mungkin ya. Oke, mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan diberi hidup berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Geni Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kesini tuh mau kasih penjelasan kalau... Udahlah, aku tuh udah males sama kamu. Wi, udah bangun ya? Iya sayang, aku juga besok lusa udah balik kok. Lagi mikirin pacar ya? Masa mending si Obi aja. Ih, kok nangis? Enggak kok, siapa juga yang nangis. Coba duduk. Makanya Enggak, duduk di pelaminan maksudnya. Bukan demi aku, tapi demi kamu. Udah salah nih. Udah Kak Agus. Kasep, sumpah mirip orang terngora asli. jauh.